Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahus Saadah. Kalian bisa panggil saya Bu Ita. Saya adalah guru sejarah kelas 10 di Emma Salafiyah. Lewat daring ini sih. Oke, apa kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga siap ya untuk pelajaran daring hari ini. Se-excited aku nggak ya? Wow. Oke, di pelajaran daring kemarin kita udah bahas tentang manusia purba di Indonesia. Masih inget nggak sih apa aja yang termasuk dalam manusia purba di Indonesia? Ya benar, ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, dan ada beberapa homo yang ditemukan di wilayah Indonesia. Nah, kalian udah tahu nggak sih kalau nggak cuma di Indonesia loh ada manusia purba, tapi di beberapa belahan di dunia seperti beberapa benua yang kita bakal bahas hari ini. Apa aja kira-kira? Wow, yang pertama adalah manusia purba di Afrika. Persiapkan, kita langsung terbang nih ke Afrika. Keren kan? Yap, kita sampai di manusia purba di Afrika. Sebenarnya kalau kalian lihat di buku, beberapa buku paket atau beberapa buku LKS, itu ditemukan sekitar 5 atau 6 manusia purba di Afrika. Tapi yang sering keluar itu 3 jenis ini di beberapa soal. Jadi yang sering keluar tuh 3 jenis. Jadi kita bahas 3 jenis ini ya. Yang pertama adalah Australopithecus afarensis. Nah, Australopithecus afarensis ini dikenal atau dijuluki dengan nama Lucy. Oh, siapa ini namanya Lucy? Mungkin ini adalah nama yang sangat mirip, semoga nggak mirip juga wajahnya. Atau dia juga dikenal sebagai ibu kemanusiaan. Ditemukan oleh 3 ahli terkenal yaitu De Johansen, M. Taib, dan Jacob Penn tahun 1974 di Ethiopia, Afrika. Ethiopia, coy. Nah, ciri-cirinya itu hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu, tinggi badannya sekitar 1,2 meter, volume otak 425 cc, mukanya besar, jadi lebih besar daripada muka kita zaman sekarang. Terus dan menonjol ke depan, terutama di bagian ini yang kita sorotin tuh lebih menonjol gitu. Lehernya sangat kuat, perkembangan ototnya nyata, jadi kayak aderai gitu, berotot kan, dan rahangnya kuat. Lalu kenapa rahangnya kuat? Karena mereka masih mengumpulkan makanan. Rahang kuat ini karena mereka berupa herbivora kayaknya, cuma mengumpulkan makanan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan beberapa buah-buahan yang dianggap mereka itu bisa dimakan. Lanjut lagi, sekarang kita ke manusia purba yang kedua. Ada Australopithecus africanus. Ini ada rekonstruksinya ya. Ditemukan oleh Raymond Dart tahun 1924 di Taung, Afrika Selatan. Nah, si Australopithecus jenis ini itu mereka adalah spesies pertama di Afrika yang sudah memakan daging. Jadi mereka pada masa berburu dan mengumpulkan makanan nih. Jadi mereka nggak cuma mengumpulin tumbuh-tumbuhan, tanaman yang bisa dimakan, mereka juga sudah makan daging binatang seperti itu. Dan nggak cuma binatang kecil, langsung binatang yang besar. Zaman segitu tuh purba itu binatangnya emang gede-gede banget loh. Jadi kalau dimaklumin dari segi wajahnya juga rada beda sedikit sama yang sebelumnya. Ciri-cirinya hidup sekitar 3 sampai 2 juta tahun yang lalu. Ada pendek sih ya, tinggi badannya 150 cm. Volume otaknya sekitar 450 sampai 600 cc. Dapat berdiri tegak dan berjalan tegak. Banget tegap loh, tegak. Wow. Tinggal di tempat terbuka seperti di padang rumput. Tadi Buddha singgung karena mereka seorang berburu, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, otomatis mereka lebih suka tinggal di padang rumput kayak sabana savana gitu, karena untuk menangkap binatang atau berburu dengan binatang itu lebih gampang, seperti rusa, gajah, dan masih banyak lagi. Nah, makanya mereka dikenal sebagai omnivora. Oke, pada pinter semuanya. Nah, di manusia purba Afrika yang terakhir yang kita bahas nama si Ardipithecus ramidus. Siapa ini namanya si Ardi? Hati-hati, kalian punya nama yang sama.
jangan salpok. Ditemukan oleh Johannes Haile Selassie tahun 1944 di Ethiopia juga. Ini rekonstruksinya, ini lebih lama daripada dua jenis yang sebelumnya, yaitu hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu. Jadi ini masih benar-benar dianggap masih banget amat sangat mirip sama simpanse atau kera kan. Tinggi badannya sekitar 120 cm dengan berat badan 50 kg. Ukuran otaknya pun sama dengan simpanse dan mereka masih herbivora. Mereka suka manjat pohon. Makanya tingginya mungkin kurang tinggi banget kali ya. Maybe. Kita lanjut jalan-jalannya dari Afrika nih. Kita kencangkan sabuk. Kita kembali ke Asia, terutama kita datang ke daratan Cina. Siapa ini suka pakai HP Cina, merek-merek Cina? Nah, ini kita jalan-jalan ke Cina. Di Cina ada dua jenis saja, yaitu Sinanthropus pekinensis dan Sinanthropus lantianensis. Sinanthropus pekinensis ditemukan oleh dua orang sekaligus, yaitu Davidson Black dan Franz Weidenreich. Ini kenapa dikenal sebagai Sinanthropus pekinensis? Karena mereka ditemukan di daerah Peking alias Cina Utara. Jadi karena Cina Utara kan dingin ya, karena deket sama daerah Nepal dan yang lain yang deket sama lebih ke hampir dekat ke Rusia yang Eropa gitu kan, lumayan dingin ya, kan bersalju. Nah itu menyebabkan pekinensis meninggal sebelum usia 14 tahun. Kenapa? Karena cuaca yang ekstrim mereka nggak kuat, terus juga banyak sekali penyakit endemik, makanya menyebabkan mereka tuh meninggal sebelum usia 14 tahun. Sakit banget. Ciri-cirinya, kepalanya masih mirip kera kalau kalian lihat, hidungnya agak pesek. Ini siapa yang mirip? Mulutnya agak maju ya kalau kalian lihat ini. Tulang alisnya besar. Terus kaki dan tangan mirip manusia modern. Volume otaknya lebih pinter daripada dari Afrika, yaitu sekitar 900 sampai 1200 cc. Tinggi badannya antara 140 sampai 156 cm. Mereka juga sudah mengenal berburu dan mengumpulkan makanan, bahkan sudah menggunakan api. Dan mereka hidup di zaman yang sama dengan Pithecanthropus erectus. Nah, di zaman yang sama, di zaman Pleistosen awal. Seperti itu. Kita lanjut yang kedua, yaitu Sinanthropus lantianensis. Ini ditemukan oleh ahli Cina sendiri. Nah, kayaknya kayak kebanggaan banget nih lantianensis. Disebut sebagai lantianensis karena dia ditemukan di daerah Lantian, yaitu di Cina bagian barat laut, oleh Wu Zhukang tahun 1964. Ciri-cirinya sama persis dengan Homo erectus, tapi perbedaannya di hidup sekitar 800.000 tahun yang lalu dan volume otaknya sekitar 780 cc. Ini wajahnya kayak orang Jawa ya. Kita lanjut ke manusia purba Eropa. Kita juga capek. Dibagi menjadi 3. Ini lumayan susah kalau ini. Namanya susah-susah banget, Bu. Ya maklum ya. Sejarah itu susah gampang. Kayak kita lah, susah gampang untuk ketemu. Makanya kalian gak pernah ketemu aku. Yang pertama, Homo heidelbergensis. Nah, wajahnya ganteng loh yang ini, Dok. Bisa dilihat. Khas ya. Ganteng ini gak dipoles dikit, di make upin ganteng. Salfok, maafkan berita. Homo heidelbergensis ini ditemukan di kota Heidelberg, Jerman. Ditemukan oleh Dr. Skutensak tahun 1908. Ganteng. Dia juga Homo heidelbergensis ini, ciri-cirinya yang pertama hidup sekitar 600.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Lebih pintar daripada sebelum-sebelumnya, itu volume otaknya 1100 sampai 1400 cc. Tinggi badannya, wow, tinggi banget, Dok. Ini 180 sampai 210 cm.
Jadi si Heidelbergensis ini terkenal sebagai manusia raksasa dari pulau Eropa, dari benua Eropa maksudnya, maafkan Bu Ita, tipe. Kalau di Indonesia kita punya Meganthropus paleojavanicus, di Eropa ada Homo heidelbergensis. Ini juga sudah menggunakan alat-alat lebih modern seperti tombak sama pentungan. Dan mereka adanya sistem kepercayaan lebih sederhana sih. Soalnya nanti kepercayaan lebih kuat itu muncul di Homo berikutnya, si Neanderthalensis. Jadi si Heidelbergensis ini sederhana banget. Mereka menggunakan lukisan di dinding gua atau cap tangan di dinding gua. Jadi untuk menunjukkan kehidupan mereka bahwa mereka pernah ada, yaitu mereka pernah berburu atau keluarga mereka ada yang meninggal, itu mereka tinggalkan di gua tempat tinggal mereka, seperti itu. Yang kedua, ini ada Homo neanderthalensis, wajahnya kayak pemain Mulan. Ditemukan oleh Rudolf Virchow dan Fulford tahun 1856 di lembah Sungai Nender, makanya disebut sebagai Neanderthalensis, di Düsseldorf, Jerman. Nah, jadi dua-duanya ditemukan di Jerman. Tadi si Heidel sama si Neander ini. Tapi sayangnya nih, si Heidel lebih beruntung, Dok. Neander tuh cuman bertahan hidup sampai 20 tahun. Sama kayak tadi Sinanthropus pekinensis. Jadi alasannya sama, yaitu cukup ekstrim cuacanya di Eropa dan adanya penyakit endemik. Kasian ya. Padahal nanti lebih pinter loh. Ciri-cirinya hidup sekitar 125.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kalau otaknya lebih besar daripada si Heidel, itu 1400 sampai 1500 cc. Tinggi badannya sekitar 152 sampai 168 cm. Kayak orang Indonesia ya sekitar ya kayak orang zaman sekarang udah tinggi badannya rata-rata segitu kan. Tulang pelipis dan rahang menonjol, dahinya rendah, dagu tipis. Nah, ini mereka mampu menggunakan alat berburu, meramu, dan memasak. Gitu. Terus, ini yang keberapa yang sudah mampu membangun rumah yang terbuat dari kayu. Maaf, mungkin kurang itu ketika Bu Ita bikin. Ya rumah-rumahnya mungkin kalian bisa lihat di film-film Disney yang dari kayu, yang gede-gede, yang besar-besar, tapi dari kayu. Nah, itu udah ada di zaman ketika Homo neanderthalensis. Dan sudah mengenal kepercayaan secara utuh, terbukti dengan adanya peralatan kubur. Kalau tadi kan sederhana, cuma kayak gambar-gambar doang di lukisan gitu loh. Kalau ini udah secara utuh. Mungkin ditemukannya udah ada menyan kali ya, atau air suci, atau bunga-bungaan, atau kayak meja tempat persembahan gitu mungkin, sehingga penemuan peralatan kubur gitu. Lanjut yang terakhir, kita bahas Homo cro-magnon. Oh, wajahnya kayak pemain bola. Ini bener-bener hampir mirip banget sih sama manusia sekarang. Ditemukan tahun 1868 di Elise de Tayac, Prancis Selatan. Loh Bu, ini temukan siapa, kok nggak ada namanya? Kemungkinan ditemukan oleh maksudnya itu bukan seorang ahli, tapi seorang penambang dari Prancis. Jadi mungkin untuk melindungi identitasnya, atau mungkin ada satu dua hal tidak dicantumkan namanya gitu. Ciri-cirinya hidup sekitar 30.000 tahun yang lalu. Volume otaknya sekitar 1.400 cc. Tinggi badannya standar 165 cm, kayak cowok sekarang mungkin. Dahi vertikal, muka datar, dagunya udah tampak nyata kayak manusia sekarang lah pokoknya. Cuman kenapa gondrong, brewok. Hidup di akhir zaman glasial dan memiliki kebudayaan paling modern di antara manusia purba yang lain di dunia yang udah kita bahas. Jadi ini kayak mendekati ke adat istiadat manusia yang masih diikuti zaman sekarang. Oke, ada pertanyaan dari yang kita bahas banyak banget loh, Dok. Dari manusia purba, dari Afrika, Cina, dan Eropa. Terima kasih sudah mendengarkan pidato Bu Ita. Ngecopresnya Bu Ita. Cukup sekian anak-anak. Apabila Bu Ita salah, Bu Ita minta maaf. Tak doain kalian nilainya bagus semester ini. Doain Bu Ita juga untuk selalu sehat dan bahagia. Oke, sampai jumpa, kita ketemu di sekolah. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.